pendidikan itu sekarang, ketika kita mengetahui bahwa pendidikan kita jelek, kita mengetahui bahwa pendidikan kita itu selalu di bawah standar. Dan di bawah standar yang dimaksud itu sudah diakui dan sudah ada kalkulasinya. Dan bahkan kalkulasi itu sudah dipublikasikan. Lalu apa yang kita pikirkan? Kita berpikir untuk mengubah sesuatu yang formal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak formal ya guys, jadi santai aja. Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama aku Rosa Anissa Safira. Hari ini, ya, mungkin berkegiatannya seperti ini. Ada teman-teman pernah bertemu atau berkenalan sama We Care We Speak. Mungkin ada yang dari 2023, ada yang dari 2024, entah atau kenalannya tadi dari Guru Gembul. Ya, jadi salam kenal semuanya. Mungkin aku izin memperkenalkan We Care We Speak itu tuh apa ya. Jadi gini ya, sharing dikit mungkin ya teman-teman. We Care We Speak. Kenapa ya namanya We Care We Speak gitu? Agak so Inggris ya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi gini, ketika kita peduli sama sesuatu, kan perlu ada yang dilakukan ya. Jadi hari ini mungkin aku dan kawan-kawan di sini belum punya sistem yang besar atau power yang besar untuk menggerakkan sesuatu yang besar. Tapi ada satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan bergerak melalui menyampaikan, berbicara. Iya, tong kosong nyaring bunyinya. Iya, oke. Tapi hari ini belum ada nih kapasitasnya untuk bisa merubah sistem, merubah hal yang besar, betul? Ada yang udah jadi menteri pendidikan di sini? Ada yang udah pernah? Enggak kan ya? Jadi on the way ke sana mungkin ya salah satunya dengan cara bisa menyuarakan, bisa peduli dulu gitu. Baru kita nanti bisa bergerak aksinya gitu, nyatanya gimana gitu. Mungkin dari sistem yang paling kecil dulu. Hari ini sistem terkecil yang mungkin kita miliki adalah rumah kita, teman-teman kita, diri kita sendiri, atau juga mungkin teman-teman yang mau terlibat di We Care We Speak. Kita sangat open ya teman-teman, jadi nanti maybe akan ada diskusi-diskusi kayak gini sama internal We Care We Speak-nya ataupun juga hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Jadi ya perjalanan We Care We Speak itu dari 2023 itu tuh kita tiba-tiba ada event gitu sama Guru Gembul dan juga Rocky Gerung di Geraha Pos. Ada yang datang ke sana? Nggak ada, oke. Tapi waktu itu cukup seru, kita ngobrolin tentang merdeka intelektual. Dan ya hari ini kita di 2025 lagi mau aktivasi lagi nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau ikutan, mau mencoba menyuarakan, mau mencoba sedikitnya mungkin peduli untuk merubah diri dulu nih, untuk jadi yang katanya manusia harus bermanfaat untuk lingkungannya mungkin. Ya mungkin dimulai dari diri kita dulu gitu ya. Dan ya hari ini We Care We Speak di 2025 kayaknya mau membuat kegiatan-kegiatan ataupun juga diskusi-diskusi. Bukan cuma diskusi ya, tapi mungkin nanti akan ada aksi nyatanya, actionnya. Banyak bidang yang pengen kita bahas. Entah itu politik, pendidikan, psikologi, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Maka dari itu, ya kita butuh banget orang-orang yang memang interest juga untuk bisa menyuarakan sesuatu yang teman-teman juga ingin suarakan gitu ya. Jadi kalau ada yang berminat untuk bisa berkenalan dan juga mensupport kegiatan kita, boleh DM aja ke @wecarewespeak.id. Ini udah follow semua belum? Udah, akang-akang sudah? Semuanya sudah? Oh iya, by the way teman-teman, karena di sini santai, jadi nanti waktu pas diskusi sama Pak Guru itu bukan pematerian ya, tapi teman-teman bisa menyampaikan juga opininya, pendapatnya, pertanyaannya, bahkan mendebat guru gembulnya sekalipun gitu ya. Biar ikutan jadi gembul juga gitu ya. Oke, jadi aku mohon teman-teman yang hadir di sini bisa berpartisipasi secara aktif dan ya silahkan berkenalan dulu satu sama lain sama teman-teman di sampingnya biar lebih kenal, akrab, dekat, biar nanti diskusinya juga jadi jauh lebih nyaman. Oke, mungkin ya sekian. Ada yang mau ditanyain nggak Teh? Coba. Ada yang mau bertanya?
Ya, mau bertanya gitu? Di sana yang kepo tentang Weekend Ristik ya, siapa aja orang yang terlibat di dalamnya, terus juga kegiatannya ke depannya bakal ada apa aja. Terus juga bener ya Teocha lagi open volunteer, boleh jelasin? Betul. Nah, iya teman-teman, jadi tadi yang mau boleh DM aja ke Instagramnya @weekendrispeak. Sebenarnya di sini juga udah ada teman-teman yang nanti akan gabung di 2025 dong ya. Bentar lagi udah selesai. Di 2025 udah ada yang gabung gitu. Jadi nanti kita akan berkenalan. Oh ya, aktivasinya juga bukan cuman offline event ya, tapi nanti akan aktivasi di YouTube channel juga dan juga di Instagramnya. Jadi ya, we need you guys gitu. Udah, thank you aja. Kalau misalkan gak ada yang mau nanya mah ya nggak apa. Nanti berkenalan lagi aja di @weekendrispeak.id. Dan mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya secara pribadi juga boleh ke @rosaansaf. Nanti aku terbuka untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Gitu. Oke. Thank you. Ya teman-teman tentang Weekend Ristik. Terima kasih Coach atas penjelasannya tentang Weekend Ristik. Tepuk tangan dulu untuk Rosaansaf. Oke, selanjutnya aku mau berterima kasih dulu kepada teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya buat hadir pada malam hari ini. Oke, teman-teman, kita bridging dulu ya. Jadi malam ini kita bakal bahas tentang pendidikan. Kalau ngomongin pendidikan di Indonesia ini, kita udah merdeka udah cukup lama ya teman-teman. Tapi ketika dibandingkan misalnya sama negara tetangga kita, apalagi skopnya diperluas sama seluruh dunia, Indonesia rasa-rasanya pendidikannya itu selalu di penelitian manapun di bawah itu ya urutannya. Dan nggak berhenti sampai situ, kita juga nih kalau kita berkaca dan aku mengutip dari para pengamat pendidikan, salah satunya Bung Rocky Gerung yang sering diundang juga sama Weekend Ristik. Beliau bilang Indonesia itu kekurangan focal point, atau kita tuh nggak punya focal point dalam pendidikan kita. Kalau kita lihat Prancis misalnya, focal point dari pendidikan mereka itu adalah egalite, fraternite, dan liberté-nya mereka, di mana ketika terjadi revolusi Prancis, semua poros peradaban di Prancis itu, terutama pendidikannya, berputar pada kesetaraan manusia. Di Amerika juga kita lihat poros pendidikan itu berputar pada liberty, pada kebebasan manusia. Di Indonesia memang kita sempat ada tuh slogan yang namanya Tuturi Handayani. Ada yang tahu nggak teman-teman Tuturi Handayani siapa yang mencetuskan? Ya, dia Dewantoro, betul. Habib Udah bahaya. Jadi bahkan slogan Tuturi Handayani itu juga ternyata dibelenggu oleh feodalisme yang ada di Indonesia. Makasih. Kita nggak usah bahas lah dari kemerdekaan. Aku pribadi aja nih, dari aku kecil sampai sekarang, dan aku yakin teman-teman yang ada di sini, kita udah melalui berapa banyak kan pergantian kurikulum. Pokoknya setiap pemerintahannya ganti, setiap presidennya ganti, setiap menterinya ganti, sistemnya berubah. Kurikulumnya ganti. Sehingga gurunya bingung, apalagi muridnya juga tambah bingung. Dan kalau kita melihat isu baru-baru ini apa yang lagi viral teman-teman? Ujian nasional misalnya. Ujian nasional dulu di zamanku tuh masih ada. Kemudian ditiadakan di eranya Pak Nadiem kan. Kemudian setelah ada kritik tajam, utamanya dari Pak JK baru-baru ini tentang gimana ujian nasional dengan ditiadakannya UN itu malah bikin pendidikan di Indonesia makin merosot. Anak-anaknya makin nggak semangat buat belajar, karena ternyata sistem pendidikan di Skandinavia nggak bisa diterapkan buat anak-anak Indonesia. Karena kita butuh ujian dulu baru semangat belajar biasanya. Kemudian apalagi yang viral baru-baru ini? Zonasi. Dulu di zamanku nggak ada zonasi, terus tiba-tiba diadakan zonasi, banyak komentar, banyak protes, ternyata bikin sistem pendidikan juga kocar-kacir, kemudian rencananya mau ditiadakan lagi. Nah, ini yang mau kita angkat sekarang, pendidikan, dinamika pendidikan kita nih, menuju perbaikan atau putar balik. Sekarang malah menteri lagi, dipecah lagi kan, bukan Kemendikbud lagi, tapi ada Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terus ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Karena aku buat hipotesis saja nih, apakah karena kita nggak punya focal point tadi, kita jadi kebingungan mau kemana? Nah, sekarang dengan hadirnya Pak Guru ini, kita mau minta nih, isi kepala beliau, kita mau minta juga pengalaman beliau, karena untuk membahas pendidikan kita harus bertanya langsung sama praktisinya, sama orang yang berpengalaman tentunya.
Dan Guru Gembul ini teman-teman, FYI, beliau tuh bukan cuma nama penanya aja Guru Gembul. Beliau ini guru beneran. Guru yang udah melewati beberapa kurikulum pendidikan, bahkan pernah jadi kepala sekolah juga Pak Guru ya. Jadi udah paling pantas lah kita pinjam pengalaman dan isi kepala beliau untuk bisa memantik diskusi kita pada malam hari ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan aja Pak Guru Gembul. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Guru Gembul. Sekarang? Udah Pak Guru, udah mulai. Trauma Pak Gurunya. Pak Guru, aman? Ada yang menonjol sih. Waduh, apa kabar Pak Guru Gembul? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita nggak berjumpa ya. Iya, pangling saya tiba-tiba bentuknya. Jadi Pak Guru ini udah sibuk, beliau melanglang buana mendidik bangsa, tapi sekaligus cari musuh yang banyak juga. Iya, iya. Banyak banget musuhnya hari ini, luar biasa. Iya. Pak Guru, sebelum mulai ini dari panitia nitip ke saya, kita main game dulu sebentar Pak Guru. Ya ampun. Nah, jadi saya bakal ngasih Pak Guru pertanyaan singkat. Pak Guru jawab cepat-cepat aja, spontan satu kalimat pertanyaan saya ini. Siap Pak Guru, aman? Oke. Oke, kita mulai. Pak Freudian Guru. ya. Yaudah apa? Oke. Kenapa kita harus baca buku? Langsung cepat. Langsung cepat satu kalimat spontan. Enggak, tadi katanya satu kata tapi jadi satu kalimat. Oh enggak, Pak Guru jawab. Oh yaudah. satu kalimat. Oke, ulang. Ya langsung kepikiran aja. Apa? Kenapa kita harus baca buku, Pak Guru? Cara praktis untuk bisa mengetahui. Oke. Kedua, kenapa kita harus pinter? Cara praktis untuk terlihat keren. Oke. Wow. Ketiga, kalau Pak Guru bisa punya satu kekuatan super, Pak Guru mau punya kekuatan apa dan kenapa? Saya ingin punya satu kekuatan itu, apapun yang saya minta, saya bisa menciptakan kekuatan-kekuatan yang lain dari satu kekuatan itu. Compounding ya? Iya. Bunga berbunga. Luar biasa. Oke, Pak Guru, selanjutnya. Pilih jadi guru honorer, bebas bersuara tapi nggak bebas ekonomi, atau jadi guru PNS, bebas ekonomi tapi nggak bisa kontroversi. Enggak, jadi PNS itu bukan pilihan. Saya menolak sejak awal. Oke, luar biasa. Oke, lanjut Pak Guru. Kalau bisa pilih, pengen jadi guru di tahun berapa dan kenapa? Saya pengen jadi guru di tahun sekitar 1000-an Masehi. Karena ketika saya memiliki pengetahuan dan pemikiran yang mandiri di tahun itu, maka itu akan berlaku selama 1000 tahun berikutnya. Tapi kalau misalkan saya jadi guru sekarang, bahkan guru yang paling hebat sekalipun, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan akan dilupakan dalam 5 tahun ke depan. Wow. Tahan dulu tepuk tangannya. Satu pertanyaan lagi. Pak Guru, kenapa Pak Guru milih jadi guru gembul? Karena saya memang ingin berkontribusi terhadap peradaban dan cosplay jadi Ki Hajar Dewantara, tapi dalam kondisi tubuh yang tidak memadai, tidak seperti Ki Hajar Dewantara. Makanya Ki Hajar Dewantara yang gembul gitu. Iya, kurang lebih begitulah. Oke Pak Guru, terima kasih banyak sudah jawab kuis kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Pak Guru gembul. Tanpa berlama-lama Pak Guru, langsung aja kita dengar argumen dari Pak Guru untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini. Teman-teman, silakan dengarkan dengan seksama. Pak Guru gembul, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan. Baik. Salah satu masalah dalam pendidikan kita itu sebenarnya selain dari kita tidak memiliki point of focal of view, yang seperti itu. Masalah utamanya adalah bahwa kita tidak pernah relevan dalam memahami sesuatu karena kita melihat simbol-simbol. Jadi gini, pendidikan itu sekarang ketika kita mengetahui bahwa pendidikan kita jelek, kita mengetahui bahwa pendidikan kita itu selalu di bawah standar. Dan di bawah standar yang dimaksud itu sudah diakui dan sudah ada kalkulasinya dan bahkan kalkulasi itu sudah dipublikasikan. Lalu apa yang kita pikirkan? Kita berpikir untuk mengubah sesuatu yang formal. Itu masalahnya. Padahal kenapa harus berpikir soal formal? Kenapa nggak berpikir soal esensi? Misalkan gini, pendidikan kita jeblok. Kenapa jeblok? Karena kita sejak bertahun-tahun yang lalu sudah memindahkan pendidikan dari sekolah ke non-sekolah. Sekarang kalau misalkan saya tanya kepada orang-orang yang ada di sini, mana pengetahuan yang lebih banyak didapatkan? Apakah dari guru atau dari Google? Artinya sekolah, pendidikan kita sudah lama pindah ke Google.
Lalu ngapain? Kenapa kita malah fokus memperbaiki sekolah? Kita fokus kurikulum diperbaiki. Kita fokus guru-guru dinaikin gajinya. Kita fokus menterinya diganti untuk menghasilkan visi yang seperti ini. Nonsense. Guru yang seperti apapun tidak akan berpengaruh sekarang karena sekolah sudah pindah. Bukan dari bangunan ke dunia digital. Maka sekarang yang fokus itu seharusnya kalau mau perbaikan, perbaiki digitalisasinya. Bahwa fakta bahwa di Indonesia sekarang adalah negara dengan warga paling rewel dan paling jahat di media sosial, itu artinya mencerminkan pendidikan kita itu gagal. Bahwa kita sekarang tidak bisa mencerna informasi lebih dari 1 menit, gara-gara kita itu gandrung sama FYP-an, itu menunjukkan apa? Sekolah sudah pindah bukan ke lembaga, tapi ke handphone kita. Kemarin ada penelitian yang cukup menarik. 70% pengguna TikTok di Indonesia mengalami gangguan mental, stres minimal. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang di Indonesia nonton TikTok dan short YouTube itu lebih dari 6 jam sehari. Itu kemudian dengan fenomena yang seperti itu, pemerintah mikir gimana caranya ya supaya kurikulum jadi relevan. Gak nyambung dalam hal ini. Dalam hal ini aja, kenapa gak nyambung? Karena kita berpikir soal hal-hal yang berbau formalitas. Sama seperti, kita negara demokrasi. Tahu dari mana demokrasinya? Bukan menegakkan demokratisasi, kita menegakkan pemilu. Bahkan ketika pemilu itu tidak demokratis, kita selenggarakan itu. Tapi demokratisasi sama sekali tidak terjadi. Ini sekarang bulan Desember. Setiap bulan Desember apa yang terjadi? Orang yang lagi nyanyi-nyanyi latihan Natalan itu digerebek. Dan itu terjadi tiap tahun. Dan terjadi setiap tahun apa? Ustadz-ustadz tiba-tiba jadi pro terhadap Natalan. Karena ada perdebatan antara Natal, boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak. Bahkan setiap bulan Desember ada diperingati Hari Ahok Nasional 212. Sampai kemarin pun diadakan. Nah, kalau memang kita demokrasi, fokusnya itu adalah pada demokratisasi itu ditegakkan atau tidak. Bukan kita menyelenggarakan pemilu atau tidak. Karena pemilu itu bagaimanapun akhirnya, itu kalau tidak demokratis, ya kacau. Sama seperti yang terjadi kemarin gitu. Yang menang sudah jelas, yang kalah sudah jelas. Sampai detik ini yang menang dan yang kalah masih ribut di media sosial tentang siapa yang sesungguhnya harus menang dan siapa yang sesungguhnya harus kalah. Demokrasinya di mana kalau seperti itu? Nah, balik lagi ke tema soal yang sekarang. Pemerintah fokus berpikir gimana caranya ya supaya pendidikan kita bagus. Ya udah kementeriannya pecah jadi 3. Itu aja udah ngaco sebenarnya dalam konteks ini ya. Kalau memang tugasnya adalah fungsinya itu adalah untuk mengubah pendidikan menjadi lebih baik. Kemudian sekarang ada wacana lagi. Wacananya itu apa? Yang tadi, UN harus dikembalikan atau tidak? Gak nyambung, gak relevan. Pertanyaan itu sama sekali gak relevan. Jadi gini nih ya, UN itu variabel, dan dia tergantung pada lebih banyak variabel yang lain. Saya ambil contohnya kayak gini lah. Kenapa kita bisa berkumpul di sini? Karena ada banyak variabel. Karena saya diundang di sini, dan menarik massa sedikit sejumput orang segini, itu variabel pertama. Variabel yang kedua, karena kopi truknya mengizinkan kita ngadain di sini. Kalau tidak mengizinkan, tidak akan berkumpul di sini. Masalah yang lainnya apa? Tidak terjadi tsunami di Bandung. Sehingga kita baik-baik saja. Lalu apa lagi? Tidak ada hujan yang menghalangi kedatangan kita ke sini. Ada banyak sekali variabel. Untuk bisa mempertemukan kita ke sini di sini itu, ada banyak faktor. Nah, untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik atau tidak, UN atau tidak, bukan. Ada banyak sekali faktor. UN itu harus kita laksanakan kalau UN itu ternyata menjadi tolok ukur yang baik untuk bisa atau menjadi tolok ukur prestasi siswa, prestasi sekolah, prestasi akademik guru-gurunya. UN itu harus dilaksanakan kalau di sana diberlakukan jujur dan adil. Kalau di sana itu bisa menentukan misalkan seseorang itu layak untuk masuk jenjang berikutnya atau tidak dan sebagainya. Tapi kan tidak, kita UN aja. Mau isinya nyontek atau enggak peduli. Mau di dalam UN itu nanti ada sampai istighosah, doa sampai nangis-nangis. Bayangkan kalau kalian pulang tiba-tiba ada bendera kuning di depan rumah.
Itu kan yang biasa saat memotivator kalau misalkan kita mau UN, itu bisnis. Nah, kalau misalkan UN-nya itu hanya dipikirkan tentang UN-nya, ya nggak relevan. Pikirkan itu secara sistematis, secara keseluruhan, secara holistik. Jadi misal, saya ulangnya gini, UN itu dilaksanakan kalau apa? Kalau kurikulumnya bukan kurikulum merdeka, bukan kurikulum berbasis kompetensi, bukan kurikulum kurikulum KTSP itu apa sih? Kurikulum tidak siap pakai. Bukan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kalau kurikulumnya bukan kurikulum merdeka, bukan tingkat satuan pendidikan, bukan kurikulum kurtilas, juga bukan KBK, maka UN bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalkan masih menggunakan yang seperti itu nggak nyambung. Karena apa? Misalkan ya, kurikulum berbasis kompetensi. Artinya apa? Setiap orang dinilai kompetensinya secara pribadi, secara individu. Karena itu dia berhak untuk belajar sesuatu apa yang dia mau, dan dia berhak untuk dinilai dan mendapatkan nilai sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas yang dia miliki. Jadi kalau misalkan ada orang yang seperti Akang misalkan, sejak kecil sampai sekarang tidak bisa main bola, maka Akang tidak usah dites main bola. Itu berbasis kompetensi itu begitu. Atau misalkan berbasis sekolah, kompetensi sekolah misalkan. Sekolahnya di pantai, di Pulau Papua. Kemudian yang diajarin Pangeran Diponegoro. Kan nggak nyambung. Kemudian ketika dites Pangeran Diponegoro, maka siswa berhak untuk tidak tahu itu. Berbasis kompetensi itu begitu maksudnya. Karena apa? Karena Pangeran Diponegoro tidak terlalu relevan untuk diajarkan pada anak-anak di pesisir pantai di Papua yang pahlawan lokal mereka bahkan mereka lupakan. Kan begitu. Nah, kalau misalkan kurikulum berbasis kompetensi, setiap orang berhak untuk menentukan bagaimana prosesnya belajar, bagaimana cara dia belajar, sesuai dengan kompetensi dari sekolahnya dan sebagainya. Tapi kemudian ujungnya UN bahwa semuanya ditentukan oleh ujian akhir yang ditentukan oleh pusat dan nilainya harus sama dengan Jakarta, kan gak nyambung UN-nya. Maka UN akhirnya menjadi biang pencontekan massal besar-besaran. Karena apa? Karena tidak relevan dan tidak adil. Kalau misalkan warga Jakarta yang setiap belajar itu sudah ada yang kayak gininya, udah ada apa ini namanya? Layar tancapnya. Kemudian dibandingkan dengan orang di Papua yang belajar, itu saya langsung ketemu sama gurunya yang ngajar di Papua itu. Jadi di Papua itu ada sebuah sekolah yang sudah cukup bagus sebenarnya, tapi laboratoriumnya ada juga laboratoriumnya, tapi kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi guru kalau misalkan ngajar, anak-anak ini bayangkan ya, ini metana, nah ini, nah dicampurkan tuh meledak. Itu gitu ngajarnya di Papua tuh. Dan itu kelas yang bagus. Kelas yang tidak bagus bagaimana? Kelas yang tidak bagus, anak-anak harus melakukan perjalanan jalan kaki dari rumah ke sekolah 3 jam, melewati 3 sungai yang penuh buaya. Makanya di sana itu sepatu dipakainya di sekolah. Kalau dalam perjalanan justru nggak dipakai. Kan itu alas kaki kan untuk ini kan. Nah ini mah di jalan justru tidak pakai alas kaki tapi di sekolah pakai. Karena apa? Karena kalau sepatu itu dipakai sekali perjalanan langsung jebol tuh sepatu. Nah itu realitas. Situasi yang seperti itu dipertemukan dengan siswa di Jakarta yang bahkan baju seragamnya tuh unyu-unyu, beda-beda, yang pakai jas apa segala rupa yang kayak gitu. Yang harga SPP-nya itu 32 juta sebulan. Dan kemudian standarnya harus sama. Itu ngaconya udah kelewat batas tuh. Jadi bayangin aja kalau misalkan ada orang di sini yang sudah kaya raya, yang si bapaknya itu punya uang 100 miliar gitu. Kemudian dia harus adu flexing dengan seorang pengemis jalanan yang tidak memiliki rumah. Coba adu fashion show, harus tampil paling glamor di antara kalian gitu. Yang menang siapa? Kan nggak adil gitu. Dengan cara seperti itu nggak adil. Nah, UN menjadi tidak adil kalau seperti itu. Jadi jangan dulu fokuskan apakah UN harus dilaksanakan atau tidak. Fokuskan semua variabel-variabel yang mendukung UN itu. Saya setuju kalau misalkan kita membutuhkan standarisasi, tapi standar itu apakah harus dibebankan kepada siswa? Kan harusnya dibebankan kepada guru, kepada sekolah. Kan ngaco juga kalau misalkan, saya mohon maaf ya, kalau standar itu dibebankan kepada siswa. Jadi gini,
Yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan siapa? Sekolah. Yang diamanahi untuk bikin pendidikan yang bagus itu siapa? Sekolah. Yang dibayar oleh orang tua murid itu siapa? Sekolah. Kalau dia bikin standar, maka standar itu harus dibebankan kepada siswa. Yang UN itu kan gitu kan? Jadi siswa bisa lulus atau tidak lulus tergantung pada ujian yang ditentukannya oleh negara, yang diselenggarakannya oleh sekolah, padahal sekolah yang bertanggung jawab untuk. Jadi kalau misalkan kalian pinter, itu pinter karena sekolah. Kalau kalian bodoh, bodoh karena sekolah. Itu logikanya UN kan? Jadi kalau misalkan kalian lulus, itu memang berarti sekolahnya layak. Berarti mereka ngajar dengan baik. Kalau kalian nggak lulus, sekolahnya yang harus ditutup. Karena dia gagal menyelenggarakan pendidikan, padahal udah dibayar. Kalau kalian misalkan punya motor, terus si motor itu datang ke bengkel. Terus kalian, ini nih, saya bayar bengkel nih, tolong 100.000, tolong perbaiki motor saya. Terus si motornya ternyata nggak bagus. Yang dimarahin siapa? Tukang bengkelnya atau motornya? Ya bengkelnya. Kalau saya nitipin anak saya ke sekolah, Pak Kepala, ini saya titipkan anak saya ke sekolah supaya dididik karena dengar-dengar sekolah ini menyelenggarakan kurikulum kayak gini. Tolong didik anak saya jadi pinter. Anaknya jadi bodoh. Lah yang dimarahin kok siswanya? Kan siswanya yang bayar. Nah ini kerancuan-kerancuan dalam pendidikan kita itu terus-terusan diulang. Dan pada akhirnya kita bertanya pada hal-hal yang receh, yang partikular gitu. Yang parsial. Yang sepotong-sepotong. Pertanyaan tadi, UN dilaksanakan atau enggak? Atau zonasi dilaksanakan atau enggak? Misalkan tadi ada pertanyaan, kurikulum Merdeka itu dikritik banyak, khususnya oleh Pak Yusuf Kalla. Sebenarnya gini, ini dalam konteks UN ya, hampir semua ahli pendidikan di Indonesia itu anti UN. Bahkan penolakan terhadap UN itu pertama kali sebenarnya menteri ya, selevel menteri itu bukan oleh Pak Nadiem, tapi oleh Pak Muhadjir Effendi. Tetapi karena beliau itu anak buahnya Pak Yusuf Kalla, maka tidak bisa apa-apa. Jadi tetap diberlakukan. Walaupun kemudian ada peraturan UN tidak menentukan kelulusan gitu. Itu sebenarnya adalah kompromi antara dua tokoh terkemuka di Indonesia. Makanya ketika Pak Nadiem mau lengser, cepat-cepat Pak Yusuf Kalla itu mengeluarkan kritiknya agar menteri selanjutnya itu tidak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya Pak Yusuf Kalla memang sangat pro terhadap dilaksanakannya UN. Ya boleh, dan memang banyak hal positifnya untuk UN itu. Tapi kalau misalkan bayangkan gini, pernah nggak ngalamin kejadian seperti ini waktu ujian? Waktu dibagi rapot lah, waktu sekolah ya. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Pas nemu soal, anjrit susah banget. Bahkan nyontek pun kayaknya nggak bisa gitu. Karena pakai rumus. Susah banget. Wah, susah gitu ya. Setiap ujian selalu seperti itu. Pas nilai dibagikan, lo kok gede? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sering. Sebenarnya bukan sering, tapi selalu. Kenapa? Saya guru bersaksi nih. Guru-guru itu dipaksa untuk memberi nilai KKM. Sebab kalau tidak, mereka repot luar biasa. Mereka harus ngejar-ngejar remedial, harus ngejar-ngejar apa. Jadi, untuk bisa menghindarinya, maka si guru itu akan mengkatrol nilai setiap siswanya. Jadi, siswa-siswa yang ujian, sampai tetes darah penghabisan, sampai bonyok kayak gimana, gak dapet jawabannya, pas dirapot, gak jelek-jelek amat. Bahwa nilai saya tuh mirip-mirip dengan nilai yang belajarnya tinggi. Nah, coba sekarang, kalau memang UN dilaksanakan demi tujuan untuk meningkatkan semangat belajar siswa, semangat belajar macam apa yang realitasnya begitu? Yang guru terpaksa mengkatrol nilai murid-muridnya karena secara sistemnya begitu. Misalkan ada peraturan gini, kalau anaknya nakal, maka nilai etikanya itu harus jelek, bener kan? Tapi kalau nilai etika jelek, dia tidak naik kelas. Maka anak paling barbar sekalipun, nilai etikanya jadi bagus di rapot. Ngalamin nggak? Ada murid-murid yang legend yang masuk aja jarang, sekalinya masuk duduk paling belakang, ngorok,
atau ngeganggu temennya, atau berbuat cabul, yang seperti itu, pas dapat rapot, mirip sama saya nilainya. Iya kan? Karena memang dikatrol. Nah, dalam realitas yang seperti itu, kemudian ada yang mengatakan, ujian nasional itu akan mendorong motivasi siswa. Motivasi macam apa? Karena pada akhirnya setiap ujian juga ujung-ujungnya adalah kebohongan, kedustaan. Nah, jadi fokusnya jangan hal yang formal. Fokusnya adalah gimana caranya supaya siswa menjadi jujur. Ketika sekarang pendidikan pindah dari sekolah ke gadget, mikirin gimana caranya belajar digitalisasi. Sekarang belajar digitalisasi justru malah dihambat oleh sekolah. Sekolah dan digital itu sekarang berantem. Guru-guru di satu sisi merasa sakit hati karena apapun yang dia terangkan itu gak nyambung sama siswanya karena siswa hilang fokusnya belajar gara-gara gadget. Berarti merusak kan? Tapi di sisi lain, siswa-siswa yang gadget, gak ada satupun guru yang bisa menangani dan memberikan pelajaran bagaimana caranya berdigitalisasi yang baik dan benar. Pernah nggak belajar tentang bagaimana megang handphone, apa kegunaan handphone, bagaimana cara kita chat, bagaimana cara menghindari hoax, bagaimana caranya kita berkomentar? Pernah nggak belajar yang seperti itu? Enggak. Padahal pendidikan kita semuanya pindah ke situ. Nah, inilah yang kita tuh semua berhubungan dengan sesuatu yang formal, berhubungan dengan sesuatu yang legal. Ada orang disebut ustadz. Kenapa dia disebut ustadz? Pakai sorban, pakai jenggot, bisa bahasa Arab. Dia disebut ustadz. Bahkan ketika kelakuannya kacau, bahasanya kasar, menjelekan orang lain, mempersekusi orang lain, tidak memberikan contoh yang baik, tetap disebut ustadz. Karena apa? Pakai sorban, bisa berbahasa Arab. Pakai jenggot. Jadi, kan kalau misalkan orang beragama itu, kalau misalkan, ini konteksnya Islam misalkan ya, karena saya beragama Islam misalkan. Dalam Islam itu, orang yang disebut ulama atau ustadz itu adalah orang yang takut sama Tuhan, dan karena itu maka perilakunya sangat terjaga. Mau bahasanya apapun. Nah, ini dibalik, karena kan kalau gitu abstrak. Abstrak itu susah diukur. Orang dengan abstraksi rendah, dalam kurung IQ 78, gak paham dengan abstraksi. Karena gak paham dengan abstraksi, dia hanya bisa melihat sesuatu yang konkret. Karena sesuatu yang konkret, maka dilihat ya fisiknya aja yang bisa dilihat, yang bisa diukur. Maka yang bisa diukur itu apa? Ya, kalau dia pakai sorban, maka dia jadi ustadz. Saya tuh sering disebut ustadz, gara-gara apa? Miara jenggot. Padahal ini kan ternak kutu dulu ya. Nah, jadi, itu bodoran bapak-bapak, yang masih ketawa bapak-bapak juga itu. Nah, yang ketawa kedua kalinya bapak-bapak double. Jadi, balik lagi, receh banget. Ini kamera menghadap ke saya kan, saya tekankan receh banget. Kalau misalkan kita masih bertanya terkait dengan hal-hal yang formal, terkait dengan pendidikan kita. Karena yang lebih pentingnya itu adalah makna. Kita ngapain? Jadi kalau misalkan mau maju, pikirin soal sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang ada dalam hati, sesuatu yang menjadi sebuah nilai dan etika. Bukan sesuatu yang wujud berupa bangunan, berupa kurikulum dan administrasi. Bukan, itu belakangan. Administrasi itu ada setelah kita memiliki etikanya. Bangunan itu ada setelah ada siswa yang mau belajar di situnya. Jadi semuanya itu mulai dari situ. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena ada kehendak untuk berkumpul. Bukan gara-gara ada bangunan ini. Kita berkehendak untuk berkumpul, maka kita datang ke sini. Kan gitu rumusnya. Jadi segala sesuatu mulailah dari sesuatu yang dari dalam dulu, yang esensial dulu. Kita berdemokrasi bukan ngadain pemilunya dulu, tapi masyarakatnya dulu adalah masyarakat yang demokratis. Kita beragama yang baik, bukan ada masjidnya dulu, tapi siapa yang mau datang ke masjidnya. Kan gitu. Jadi semuanya kita mulai dari hal-hal yang seperti itu. Apakah kita maju atau mundur dalam pendidikan, kemudian kriteria maju dan mundurnya itu adalah zonasi dan UN. Bukan. UN bisa dilaksanakan dan tetap baik, UN bisa dilaksanakan menjadi sangat buruk. Zonasi bisa dilaksanakan dengan sangat baik dan bisa juga menjadi tanda-tanda kehancuran. Bisa. Variabel-variabelnya dikaitkan satu sama lain, berpikir holistik dan berpikir secara maknawi. Itu pemantiknya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu buat Ustadz Gundul. Bukan Ustadz ya? Bukan. Bukan Ustadz.
Habib. Habib. Jangan ketawa, jangan ketawa.